Saudara, kami kembali untuk Anda dalam Sapa Jatim, dan bagi Anda yang baru bergabung, kami tengah membahas kredit fiktif perbankan, celah sistem atau kejahatan terorganisasi bersama dengan Bapak Aris Budiman. Pak, kalau misalkan seseorang tiba-tiba mengetahui namanya tercatat memiliki pinjaman yang tidak pernah dia ajukan, entah memang pernah melakukan proses verifikasi tetapi mereka tidak sadar atau semacamnya dimanipulasi, apa langkah pertama yang harus dilakukan? Ya. Jadi yang pertama adalah harus segera mendatangi lembaga jasa keuangan di mana namanya tercatat sebagai peminjam. Oke. Ya, kalau itu misalnya di perbankan ya di bank. Kalau misalnya itu di perusahaan pembiayaan ya di perusahaan pembiayaan. Segera datengin. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika memang betul dia tercatat di situ, dia harus meminta dokumen-dokumen yang terkait dengan pinjamannya dia. Ya, sehingga dia bisa melakukan klarifikasi ya bahwa oh ya betul ketika bicara KTP, bicara kartu keluarga atau dokumen-dokumen identitas yang lainnya dia merasa tidak pernah mengajukan tapi ada penyalahgunaan di situ. Nah, ini nanti akan bisa menjadi bekal buat si korban ya untuk melakukan proses lebih lanjut. Misalnya dia akan melakukan tuntutan ya. Yang ketiga, dia harus meminta dan dia punya hak untuk meminta kepada lembaga jasa keuangan untuk ya dilakukan pembersihan di rekam jejak. Kita tahu semua kalau kita punya kewajiban di lembaga jasa keuangan yang ada SLIK ya. Nah, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Baik. Ya, kalau memang dia sudah terbukti berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan tersebut, oh iya memang identitasnya disalahgunakan oleh oknum, ya, dan dia tidak terlibat sama sekali dalam proses tersebut. Nah, maka dia punya hak untuk dibersihkan rekam jejak keuangannya, khususnya ketika itu rekam jejaknya nggak bagus ya, macet segala macam. Dia punya hak untuk melakukan itu semua. Selanjutnya, kalau memang dia merasa dirugikan, benar-benar dirugikan, baik secara material maupun non material, dia punya hak juga untuk mengajukan tuntutan, ya, melakukan upaya-upaya dalam jalur hukum, ya, untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian tersebut. Karena lagi-lagi, ketika misalnya memang kredit fiktif tersebut terjadi, seperti saya sampaikan di awal, lebih disebabkan karena adanya kelemahan di internal bank itu, maka ya bank harus bertanggung jawab. Ya. Baik. Karena memang riskan sekali ya Pak. Kalau misalkan kita perlu verifikasi aplikasi apapun, terkadang data pribadi, KTP itu sudah menjadi hal biasa kita berikan semacam itu. Dan itu menjadi potensi untuk bisa jadi celah ya bagi oknum yang bisa memanfaatkan modus kredit fiktif. Karena memang jalannya itu banyak. Kita itu harus menyampaikan identitas ya. Paling gampang kalau kita misalnya mau menginap di hotel. Iya. Kan kita sadar ataupun nggak sadar kita udah membagi identitas diri. Benar. Kalau misalnya nih ada kecurangan, data leak ya, jadi oknum di hotel tersebut membagikan ya kan identitas kita, dan itu diberikan ke oknum di perbankan. Kan kita nggak ada intensi, kita nggak ada niatan, dan kita sudah berusaha untuk tidak membagikan itu, tapi karena memang sebagai suatu persyaratan ketika kita akan menginap di hotel kita diminta identitas di fotokopi ya, segala macam. Ini makin khawatir rasanya kita sebagai masyarakat awam. Bisa tidak Pak Aris kita secara mandiri melakukan cek secara rutin untuk melihat catatan kredit yang pernah dilakukan entah sengaja ataupun ini tidak pernah saya ajukan sebelumnya. Bisa tidak? Ya, saya malah menganjurkan ya untuk semua masyarakat secara berkala melakukan SLIK atau OJK checking ya melalui kantor OJK terdekat. Minimal kalau boleh setahun sekali. Kalau bisa minimal setahun sekali. Kalau memang memungkinkan bisa lebih cepat, 6 bulan misalnya, 6 bulan sekali. Supaya apa? Yang pertama, kita tahu ada atau tidaknya penyalahgunaan ya, identitas kita oleh oknum-oknum di lembaga jasa keuangan. Yang kedua, kita juga bisa sekaligus mengecek seberapa banyak sih sebetulnya kewajiban kita di lembaga keuangan. Kadang-kadang kita itu nggak bisa memperhitungkan secara tepat. Ya, kita itu punya kewajiban per bulan
dari sekian banyak lembaga jasa keuangan ini berapa sih? Terus setelah itu sisa kewajiban kita berapa? Sebetulnya bisa dilihat dari situ. Nah, kalau kita ternyata baru sadar, wah ternyata kewajiban saya banyak loh. Saya memang aman. Data saya nggak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Tapi saya ternyata punya kewajiban yang banyak. Dan ini harus saya selesaikan dalam jangka waktu tertentu. Sementara saya punya rencana lain nih. Saya ingin menabung untuk pensiun. Saya ingin menabung untuk pendidikan anak. Nah, bagaimana saya bisa mengatur cash flow ini? Nah, itu penting kan? Nah, alhamdulillah, Mbak Pia, di OJK Jember ini kita punya financial clinic. Nah, financial clinic ini itu adalah sebuah tempat ya di mana masyarakat atau konsumen lembaga jasa keuangan atau masyarakat umum ketika mereka butuh advice, mereka butuh saran pengelolaan keuangannya seperti apa, ini ada expertnya di situ. Jadi di financial clinic itu kita ada namanya financial check up. Jadi sama seperti kesehatan, ada medical check up, ada financial check up. Setelah kita medical check up, kita minta saran kan dari dokter ini, bacain tuh hasilnya tuh. Oh berarti ini yang nggak sehat ini karena kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Nah sama ketika financial check up. Meriang ya kondisi keuangannya. Betul, ini pinjaman terlalu tinggi nih, pembayaran ini yang suranya, segala macem. Ini nanti akan ada konselor di situ. Jadi ada orang yang punya sertifikasi financial planner atau wealth management. Nanti akan memberikan saran sebagaimana dokter memberikan saran kepada pasiennya. Nah itu silakan nanti menghubungi kantor OJK Jember untuk bisa memanfaatkan fasilitas yang ada dan ini free loh. Kalau misalnya datang ke konsultan-konsultan itu bayar. Mahal juga nih Pak. Nah di sini free. Gratis. Gratis. Ya, jadi saudara di OJK Jember itu ada salah satu fasilitas menarik, fasilitas klinik finansial. Di situ ada konsultan, financial planner yang sudah ahli, kompeten di bidangnya. Kita bisa konsultasi di situ. Daftar dulu, nanti kita ikuti prosedurnya untuk bisa melayani kita masyarakat ya. Keren sekali Pak Aris. Kita akan bahas lebih jauh juga soal bagaimana digitalisasi ini kita lihat mempermudah semua kebiasaan kita, utamanya dengan sistem keuangan. Tetapi itu bisa jadi celah juga dimanfaatkan oleh oknum, dan kita harus lebih berhati-hati dan paham literasi keuangan. Kita akan ulas di segmen berikutnya. Saudara jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.